Anugerah Tuhan yang besar buat kita semua. Kalau Tuhan masih beri waktu bagi kita untuk kita datang di hadapan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan mari siapkan hatimu, kita bersama di dalam hadirat Tuhan. Tujuan kita datang dari rumah kita masing-masing satu hal, hanya untuk mau memuji menyembah Tuhan. Dan biarlah senantiasa pelayanan kita ini menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Bersama kita angkat pujian yang berkata, yes Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat karunia-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau masih Tuhan Kau beri waktu bagi kami menikmati hari-hari kami, menikmati kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan di dalam kami Tuhan hidup kami, kami mau bawa di dalam Engkau Yesus. Dan Engkau Tuhan yang melayakkan kami, menganggap penyembahan kami bagi-Mu Yesus. Dan kami mau berkata, pujian dan syukurku ku bawa padamu.
kami-Mu Bapa. Hosana bagi-Mu Yesus. Hati kami tujukan kepada-Mu Bapa. Hati kami mengangkat penyembahan kami bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, Kau Bapa yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kau Bapa yang memperhatikan setiap jalan-jalan hidup kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa. Haleluya. Yes, dan kami mau katakan Tuhan, Kau Bapa yang baik bagi kami. Dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes. Amin. Ku sembah Kau Allahku. Amin. Bapa dan sahabatku. Amin, amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Katakan ku sama Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku. Amin. Bapa dan sahabatku. Amin Bapa. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin, amin Bapa. Walau lewati lembah, amin, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Katakan kembali, ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau Allahku. Bapa yang menerima kami. Kau Bapa sahabat dalam hidup kami. Kau yang peduli setiap isi hati kami. Baik dari setiap jiwa di sekeliling kami. Walau lewati lembah, aku tak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau tetap setia dalam setiap kehidupan kami. Dalam hidup kami tetap setia. Yesus kekuatan hidupku. Amin, 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 amin. Yesus kekuatan hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mengerti setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mengangkat doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat penyembahan kami. Kami mengangkat pujian, penyembahan, pengagungan kami bagi-Mu Tuhan. Dan biar Engkau disenangkan dan dimuliakan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami juga mau di dalam langit Engkau. Kami mau bersorak di dalam Engkau. Kami mau bersuka di dalam Engkau.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Sukacitamu penuh atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata, amin. Haleluya. Glory bagi Yesus. Hari-hari kita yang kita nikmati, selalu kita lihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yes. Katakan. Yes. Coba dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Betapa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sungguh bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, amin. Ayah memeliharaku, syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku selamanya. Katakan kembali pujian dan bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku, syukur bagimu Tuhan. Amin. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku, syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku selamanya. 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 Yes. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau memberikan persembahan kita untuk kerajaan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat sukacita yang Kau taruhkan bagi kami semua Tuhan. Kami mau melihat dan kami merasakan hari-hari yang kami lalui. Dan kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Kau mengasihi kami. Dan kami bersyukur Bapa. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mengurapi hamba-Mu ini Bapa. Engkau sudah taruhkan hikmat marifat yang dari-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang senantiasa menaruhkan budi firman yang senantiasa boleh membangun kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan. Kau nyatakan isi hati-Mu Bapa dalam setiap kehidupan pemberitaan firman yang ditaburkan di siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami semua Bapa boleh diberkati. Dan kami boleh semua Tuhan boleh membawa berkat itu di rumah kami masing-masing,
dan kami boleh menerapkan dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan alat kemuliaan-Mu Tuhan. Jadikan kami Bapa alat perpanjangan tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Sebagai kepala keluarga, biar kepala keluarga yang berkenan di hadapan, yang mempermuliakan Engkau Tuhan, yang senantiasa menjadi teladan di dalam keluarga Tuhan, baik terhadap istri dan anak-anak. Tuhan, sebagai istri Tuhan, biar kami boleh sebagai istri yang tunduk dan taat kepada suami, dan senantiasa sebagai anak yang senantiasa menghormati dan mempermuliakan Engkau Yesus dalam setiap kehidupan mereka dan mentaati orang tua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Curahkan Tuhan, taruhkan Bapa anugerah-Mu itu Tuhan buat setiap kami, untuk kami boleh senantiasa menundukkan hati kami di dalam Engkau Tuhan. Karena hanya dengan Engkau Tuhan kami boleh mampu, hanya dengan-Mu Tuhan kami boleh berkemenangan, hanya dengan-Mu Tuhan kami boleh bertahan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan hamba. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami serahkan juga Tuhan, dan kami mau memberi persembahan kami, biar Kau Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberi. Kau berkati kami Bapak, untuk kami memberi dengan penuh sukacita dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bagaikan bejana kita siap dibentuk dalam setiap kehidupan kita.
dalam setiap detik kehidupan kami, Tuhan. Bagaikan bencana, Tuhan. Biar hati kami Bapa siap dibentuk di dalam nama Yesus. Dalam bentuk Kamu, Tuhan. Mungkin kami akan merasa sakit, Bapa. Tetapi kami tidak mau terletak di dalam kelemahan kami. Tetapi kami mau memandang Engkau, Yesus, yang senantiasa menopang, yang menguatkan, dan meneguhkan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Taruhkan bagi hati kami, Tuhan, bertambah dari Engkau, Yesus, dalam setiap sikap kami, dalam setiap pikiran kami, dalam setiap tindakan kami, dalam setiap perjalanan hidup kami, Yesus. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Terus Engkau yang berkarya buat kami semua. Jagai setiap hati kami, Bapa, supaya kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetap terfokus memandang Engkau, Yesus, bahwa Engkau, Yesus, sudah menyempurnakan segala sesuatu. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Tuhan. Amin. Mau seperti-Mu, Yesus. Amin, Tuhan. Disempurnakan selalu. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau ditegur oleh firman-Mu, agar hidup kami ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kedagingan kami, tetapi kehendak-Mu. Tuhan, lepaskan kami dari jerat iblis ya Tuhan, lepaskan kami dari jerat kedagingan kami ya Tuhan. Ubahkan setiap kami ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan, agar kami benar-benar menjadi pelaku firman ya Tuhan. Bukan hanya kami cakap mendengar firman, tetapi kami pun cakap melakukan segala firman-Mu ya Tuhan, agar segala kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan, terutama urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Hamba serahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, ambil alih hamba-Mu ini ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Karena hamba percaya Roh Kudus bekerja dalam diri setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Markus 10 ayat 28 sampai 31. Markus 10 ayat 28 sampai 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya dan bapaknya, anak-anaknya dan ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali
100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar firman ini, tetapi firman ini saat ini saya merasakan saat ini di media ataupun di mana, saat ini penuaian telah tiba. Hari demi hari, bahkan hari demi hari, banyak orang yang dimenangkan, banyak orang jiwa baru yang baru mengenal kebenaran, baru mengenal Kristus. Bahkan di belahan dunia saat ini, jutaan orang, bahkan ribuan orang mengenal Tuhan Yesus. Firman ini sangat digenapi saat-saat ini. Karena saat ini adalah saat-saat terakhir di mana Tuhan akan datang. Pertanyaannya, apakah kita siap? Kalau benar, seandainya kita siap, apakah kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita? Kita bukan hanya mengenal, tapi di sini firman Tuhan berkata, siapa yang percaya kepada, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan sesuatu dan mengenal Engkau. Apakah kita yang ada di sini, adakah yang kehilangan sesuatu seperti yang di luaran sana yang baru mengenal Kristus? Dia karena keyakinannya, imannya mengenal Yesus, mereka ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh anaknya, karena kepercayaan mereka, karena iman mereka. Kita yang ada di sini mungkin kita adalah Kristen keturunan, Kristen yang sudah dari lahir adalah menjadi orang percaya. Iman kita ditaruhkan di situ. Kita berjuang sama-sama. Jangan sampai kita yang sudah dahulu sudah percaya Kristus, tetapi iman kita kalah dengan orang yang baru mengenal Kristus. Firman ini sangat menegur saya. Kita baca lagi dalam firman ini di dalam ayat yang ke-28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Pada saat itu, pada saat Petrus percaya kepada Tuhan Yesus, kepada gurunya, dia meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan. Dia meninggalkan keluarganya, mengikut Yesus. Mungkin kita tidak seperti Petrus, karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan Petrus. Kita sudah dilahirkan dari rahim ibu kita menjadi orang percaya. Itu adalah anugerah bagi kita. Tetapi terkadang anugerah itu kita tidak berpikir bahwa sesuatu anugerah yang Tuhan berikan kita jaga. Tetapi terkadang kita terlena karena kita sudah menjadi orang Kristen, orang percaya. Kita belum seperti orang-orang seperti murid Tuhan Yesus, Petrus meninggalkan. Terkadang kita lebih nyaman akan kehidupan kita. Pertanyaan di sini, adakah sesuatu yang berharga di dalam diri kita sudah kita berikan kepada Tuhan? Adakah yang sudah berharga di dalam hidup kita tinggalkan untuk melayani Tuhan? Seperti orang-orang yang di luaran sana, seperti Petrus, seperti murid Tuhan Yesus. Di saat dia percaya kepada Tuhan, di saat dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia meninggalkan sesuatu yang pada saat itu zona nyaman dia, yaitu penjala ikan. Saya banyak mendengar, bahkan saya menyaksikan kesaksian murtadin yang tadinya tidak percaya,
sekarang percaya banyak sesuatu yang dia korbankan, zona nyaman dia korbankan karena keimanan dia, kepercayaan dia yang baru, karena mengikut Yesus. Benar, upah mengikut Yesus itu besar, kekekalan, tetapi ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Bukan kita menjadi orang percaya, orang Kristen zona nyaman saja, tetapi ada sesuatu yang harus kita bayar. Karena dunia ini benar milik Tuhan, tetapi dunia ini menolak Tuhan. Di saat kita mengenal Yesus, di saat kita mengenal bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, ada pengorbanan yang harus kita bayar. Pertanyaannya di sini, apakah kita sudah melakukan pengorbanan itu untuk Tuhan? Terkadang kita zona nyaman dalam kehidupan kita. Kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Padahal hakikatnya dalam kehidupan kita, kita ini alat-alatnya Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mungkin saya pribadi contoh, selama hidup saya belum menarik orang menjadi pengikut Kristus. Terkadang kita malu akan firman ini. Saya pun ditegur oleh firman ini. Ribuan orang percaya bukan karena orang yang percaya mempercayai mereka, tetapi mereka datang kepada Kristus. Tuhan sendiri menjumpai mereka. Pertanyaannya, tugas kita di mana? Sampai Tuhan turut bekerja untuk mereka agar mereka percaya. Kita kita ditugaskan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita zona aman, kita zona nyaman. Kita tidak memberitakan firman itu kepada sekeliling kita. Banyak orang percaya bahkan di beberapa belahan dunia. Orang yang tidak mengenal Kristus kayak di India, di negara-negara Timur Tengah, sampai sekarang mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ribuan orang dibaptis. Karena apa? Tuhan sendiri turun tangan, Tuhan sendiri menyelamatkan mereka. Pertanyaannya untuk kita semua, selama kita hidup, kemanakah kita? Kita tidak memikirkan orang banyak. Bahkan termasuk saya pribadi, di dalam keluarga saya pun masih banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saya belum bisa menarik mereka agar mereka percaya kepada Kristus. Minimal menjadi saksinya, minimal menjadi terang bagi sekeliling kita. Di sini ayat yang terakhir, kita ini benar-benar dicambuk oleh ayat ini. Kita baca ayat yang ke-31. Tetapi banyak orang yang terdahulu itu termasuk kita. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, yang pertama. Ini benar-benar firman ini menggoyangkan hati saya. Saya dari lahir percaya kepada Kristus, tapi iman saya kalah dengan orang yang baru mengenal Kristus. Makanya doa saya awal, Tuhan lepaskan kami dari jerat iblis, jerat kedagingan kami. Terkadang kita fokus akan kedagingan kita. Kita lupa siapa Tuhan yang ada bersama kita. Tetapi orang yang baru mengenal Tuhan, mereka benar-benar mengandalkan Tuhan. Mereka pakai firman Tuhan. Bahkan mereka rela di penjara. Mereka rela tidak berpikir panjang. Mereka tidak berpikiran akan masa depan diri mereka. Mereka rela demi nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Mereka rela berkorban sampai masuk ke penjara. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan? Ini cambukan bagi kita. Jangan sampai kita orang yang terdahulu, orang yang dari lahir kita orang percaya, tapi sampai Tuhan datang, Tuhan bilang kepada setiap kita, aku tidak mengenal engkau. Itu sangat ngeri, itu sangat sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetapi Tuhan menegur saya, saat ini apa bagianmu untukku? Apa yang sudah kalian perbuat untuk saya?
Saya pribadi zona kehidupan hanya bekerja, dan bekerja. Lupa akan pekerjaan yang Tuhan inginkan kepada setiap kita. Menjadi saksi Tuhan, memberitakan firman-Nya. Terkadang kita tidak ada bedanya dengan apa yang dunia lakukan. Di sini Tuhan mengajarkan mengikut Tuhan mendapatkan upah. Tetapi mengikut Tuhan jangan lupa kita harus ada pengorbanan. Seperti yang Tuhan ajarkan, seperti Tuhan Yesus. Dia berkorban untuk kita. Tuhan bisa menyelamatkan kita. Kamu masuk surga bisa. Tetapi hanya oleh darahnya, pengorbanannya kita diselamatkan. Sampai Tuhan yang berkuasa di atas segalanya turun ke bumi, disalibkan, disiksa, dianiaya demi kita, agar kita selamat. Tetapi karena kita sudah merasa kita sudah selamat, kita lupa akan apa maunya Tuhan. Kita lupa akan yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sampai di mana akhirnya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita kadang lupa esensi kewajiban kita ada di dunia ini. Dunia ini cuma sementara, tetapi kita berpikir dunia ini adalah surga kita. Jangan sampai kita pribadi semua, termasuk saya pribadi, menyesal. Karena di saat Tuhan panggil kita, kesempatan itu tidak akan datang kembali. Di saat kita sudah Tuhan panggil dan kita tidak mendapatkan kekekalan yang kita inginkan, kita menyesal. Waktu itu tidak akan terulang. Tetapi saat ini, kalau pada siang hari ini kita belajar, kita mengaku, kita merendahkan diri, kita biarkan Tuhan yang mengasihi hidup kita, biar Tuhan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pakai kita, kayak lagu tadi, pakailah Tuhan, pakai kami. Jadi rencanamu, bukan kita menjadi Tuhannya, tetapi Tuhan menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang bisa kita dapat dari firman Tuhan ini, dari Markus 10 ayat 28 sampai 31. Yang pertama, berani mengambil keputusan yang penuh resiko dan pengorbanan. Di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, di saat orang-orang di luar sana belum mengenal Tuhan, di saat kita sudah mengenal Tuhan bahkan dari kecil kita dididik sekolah minggu, bahkan kita ikut kegiatan gereja, dari kecil kita dididik mengenal Tuhan. Kita berani mengambil keputusan sampai kita mau dibaptis. Tetapi ingat, kita pun harus ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Karena surga itu gratis, tetapi untuk masuk surga itu nggak gampang. Ada sesuatu yang harus dikorbankan. Seperti Petrus di sini, dia pekerjaannya adalah penjala ikan. Di saat Tuhan panggil menjadi pengikutnya, dia meninggalkan pekerjaannya, dia melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Dia meninggalkan pekerjaan dia sebagai nelayan. Dia tadinya menjadi penjala ikan. Di saat Tuhan pulihkan dia, di saat Tuhan pakai dia menjadi penjala manusia. Apakah kita yang saat ini masih diberi kesempatan kepada Tuhan? Apakah kita hanya zona pekerjaan kita, tapi kita lupa esensi kita sebagai penjala-penjala manusia, penjala yang belum percaya kepada Tuhan, seperti Petrus. Karena tugas ini bukan hanya bagi orang-orang tertentu. Tugas ini menginjili, menjadi orang percaya kepada Tuhan adalah tugas setiap orang yang percaya, yaitu bagian kita semua. Jangan sampai
Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Mereka benar-benar sangat bangga percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bangga dengan kepercayaan mereka yang baru. Bahkan segala sesuatu mereka korbankan demi kepercayaan mereka yang baru. Tapi kita, karena dari kecil, dari lahir, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Esensi yang Tuhan inginkan kepada kita, kita lupa. Mengikut Yesus itu gampang, tapi sangat berat. Kita dibenci, kita akan dianiaya, kita akan diasingkan. Karena Tuhan sendiri pun diperlakukan seperti itu. Sampai saat ini pun, di saat Tuhan sudah mengorbankan dirinya 2000 tahun yang lalu, sampai saat ini pun banyak orang yang masih menghina Tuhan Yesus, masih belum percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan, karena kasih Bapa kepada setiap umat, Dia masih bersabar menanti. Ayo percaya, karena kekekalan itu abadi. Tuhan ingin, Tuhan ciptakan sesuatu yang indah agar ciptaannya masuk ke dalam yang indah di dalam kekekalan ini. Bukan penganiayaan, bukan siksaan yang akan dialami. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban nyawanya demi kita. Mari kita belajar, bahkan kita merenung dalam hati lubuk nurani kita. Seberapa besar pengorbanan kita untuk Tuhan saat ini. Mungkin di sini ada yang berumur 30, 40, 50. Dalam usia itu sudah berapa besar yang kita korbankan untuk Tuhan. Sampai kita mengaku kita layak mendapatkan mahkota kehidupan. Karena yang diajarkan Tuhan untuk mendapatkan kekekalan harus ada pengorbanan. Harus ada yang kita korbankan agar kita layak di saat nanti berhadapan muka dengan muka bersama Tuhan. Kita layak menerima mahkota kehidupan. Jangan sampai di saat kita berhadapan muka dengan Tuhan, kita menundukkan diri. Tidak sampai kita memandang Tuhan pun kita tidak layak. Karena kita merasa hidup kita bukan menjadi terang, bukan menjadi garam, tetapi hidup kita menjadi penyesat bagi orang lain. Jangan sampai kita seperti itu. Mari Bapak Ibu, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan masih memberikan kita napas hidup. Kita berjuang bersama-sama. Kita berjuang. Jangan sampai kita seperti ayat yang ke-31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Gak enak Bapak Ibu. Kita pertama mengenal Tuhan. Kita dari awal sudah mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan lebih sayang yang baru percaya kepadanya. Gak enak. Dalam suatu organisasi pun, dalam suatu apapun, kalau kita yang pertama, terus kita menjadi yang terakhir, gak enak. Kita dalam antrian pun, kita sudah dulu ngantri, terus kita dipanggil yang terakhir, gak enak. Begitu juga di alam kekekalan. Kita dilahirkan dari keluarga Kristen, tapi esensi kewajiban kita tidak lakukan itu. Bahkan kita kalah dengan orang-orang yang baru percaya. Mari Bapak Ibu, di saat kita berani mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun berani melakukan pengorbanan demi Tuhan Yesus. Karena itu yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Bahkan bukan
2000 tahun yang lalu saja, saat ini pun Tuhan Yesus masih berkorban dalam diri kita. Apa pengorbanan Tuhan Yesus pada diri kita saat ini? Tuhan masih sabar melihat kita berbuat dosa. Tuhan masih membiarkan kita berbuat dosa. Kalau Tuhan sampai nggak sabar, Tuhan ambil nyawa kita, Tuhan ambil waktu kita, dan kekekalan itu tidak akan kembali lagi. Habislah kita. Kesabaran Tuhan masih ada bersama kita. Firman ini menggoyahkan saya. Saya merenung, benar. Bahkan saya melihat di Facebook di mana banyak orang percaya diselamatkan, baptisan di mana-mana, bahkan sampai ke pedalaman-pedalaman. Orang baru mengenal Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Powerful. Mereka melakukan perintah Tuhan, menginjili. Bahkan mereka tidak takut yang mereka lakukan. Sampai ke ranah hukum pun mereka tidak takut. Karena jelas, setiap kita memberitakan Injil, kita akan menerima konsekuensinya. Kayak di tempat pekerjaan, kita ngomong berdebat, bukan berargumen dalam bersama teman dalam agama. Mungkin kita dilecehkan, tapi itu yang harus kita lakukan. Karena minimal kita sudah sampaikan kebenaran itu. Kalau dia tidak percaya, itu urusan dia. Tapi minimal kita sudah melakukan. Tetapi terkadang kita terlena akan hidup ini. Kita terlena akan kegiatan rutinitas yang kita lakukan. Sampai esensi kewajiban kita ada di dunia ini, kita lupa. Kita terseret oleh arus dunia. Sampai esensi kita dilahirkan di dunia ini, kita lupa. Sampai waktu di mana Tuhan akan berkata kepada setiap pribadi kita, anakku, apa yang kau sudah lakukan untukku? Di saat Tuhan berkata itu bagi setiap kita pribadi lepas pribadi, kita akan malu di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, anakku, engkau sudah 40 tahun di dunia ini. Selama ini apa yang kau korbankan untukku? Berapa jiwa yang kau selamatkan untukku? Kita akan bertunduk malu di hadapan Tuhan. Berapa lama lagi aku akan memberikan waktu untuk engkau untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal aku? Di saat Tuhan bertanya itu di dalam lubuk hati setiap kita, kita akan menundukkan diri. Karena terkadang kita benar-benar dalam zona nyaman, terjerat oleh kedagingan kita. Padahal Tuhan sudah mencontohkan muridnya, bahkan Tuhan sendiri pun sudah melakukan. Bahkan kita pun mungkin mendengar di berbagai sosial media, karena nama Yesus dia dianiaya. Bahkan udah di masuk penjara pun dia masih dianiaya karena memberitakan nama Yesus. Tapi pertanyaannya, kita sampai di situ enggak? Terkadang saya pribadi malu. Malu, benar Pak Joni. Kita malu. Kita ini kesempatan anugerah ini bukan 2 kali, kita sekali di dunia ini. Tetapi kita nggak fokus akan esensi kita. Kita fokusnya akan kedagingan kita. Kita fokus akan dunia ini. Pada Tuhan berkata, Dia akan memberkati kita.
Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Tetapi esensi kita terkadang fokus akan dunia ini, hal yang nyata, hal yang real yang kita lakukan. Kita belajar di sini. Saya berbicara seperti ini, saya pun tertegur. Hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan bukan hanya untuk jemaat, tetapi untuk diri hamba Tuhan juga. Karena kita sama di hadapan Tuhan. Kita semua sama akan diadili satu dengan yang lain. Kita akan sama berhadapan muka dengan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Sudahkah kita berkorban untuk Tuhan seperti orang-orang di luar sana? Yang kedua yang bisa kita pelajari, di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, di saat iman kita berani mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita siap memikul salibnya. Pikul salib dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam 28, kita baca ayat yang ke-28, 28, 29. Berkata Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Sudahkah kita mengalami situasi seperti ini? Sudahkah kita ditinggalkan oleh keluarga kita? Sudahkah kita ditinggalkan oleh anak kita? Karena imannya percaya kepada Kristus, imannya mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak merasakan apa yang orang-orang lain merasakan, yang benar-benar menggenapi firman ini, seperti Petrus dan yang lain. Kita terlalu zona nyaman. Tapi jawab Tuhan Yesus, ayat yang selanjutnya 30. Kalau kita benar-benar mau memikul salib, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia menerima hidup yang kekal. Tetapi menerima reward ini, dia harus menerima penyiksaan. Kita tidak mengalami sampai seperti itu. Karena apa? Karena kita takut. Kita ke zona aman aja. Takut ambil resiko. Karena memberitakan Injil penuh dengan resiko. Apalagi kepada orang-orang yang terlalu keras, jiwanya terlalu dibelenggu, gak gampang. Tapi itu harus kita lakukan, karena itulah esensi hidup kita di dunia ini. Siap memikul salib. Bagi saudara-saudara semua yang ada di sini, pikulan salib kita sama, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus memikul salib dalam kehidupan kita. Minimal kita mengecilkan kedagingan kita. Kita lebih ke hal-hal kerajaan sorga. Jangan kita terlenakan dunia ini. Jangan kita terlenakan kedagingan kita. Minimal kalau kita belum memberitakan Injil, minimal kita mengecilkan kedagingan kita, keinginan kedagingan kita yang bisa menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Karena saat-saat ini, saat-saat terakhir kita nggak tahu
Bapak Ibu, sampai kapan Tuhan memberi waktu kepada kita? Tetapi di saat kesempatan ini Tuhan masih berikan, ayo kita sama-sama berjuang. Kita mau memikul salib kita, karena itu tujuan kita di dalam dunia ini. Siap memikul salib. Bukan salib itu diletakkan. Artinya kita gak mau memikul salib, tapi di saat kita percaya kepada Tuhan, kita memikul salib. Kita memikul salib bersama Tuhan Yesus. Kita lakukan yang terbaik yang Tuhan inginkan kepada setiap kita. Minimal di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan, di lingkungan sekitar. Kita menjadi terangnya Tuhan. Di saat hidup kita benar, kita pun menjadi terangnya Tuhan, menjadi garam terangnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di saat kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Kebenarannya siapa? Bukan kebenarannya kita, tapi kebenarannya Tuhan, yang sesuai dengan Injil, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kebenarannya kita, tapi kebenaran yang Tuhan inginkan bagi setiap orang yang percaya. Karena upah kita akan besar. Kita akan menerima sesuatu yang indah untuk kekekalan kita. Tetapi tugas kita, esensi kita, kita harus lakukan. Kita hidup di dalam kebenaran. Emang gak gampang Bapak Ibu hidup di dalam kebenaran. Kita harus terpisah oleh dunia. Kita tidak terjerat oleh arus dunia. Gak gampang. Bahkan menahan emosi pun saya pribadi gak gampang. Tapi kita mau gak mau, suka gak suka, kita hidup harus dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita mau menerima rewardnya, kita mau menerima kerajaannya, kita harus mau hidup di dalam kebenarannya. Esensi kita harus kita lakukan. Berat, susah. Karena Tuhan Yesus pun merancangkan, Allah Bapa merancangkan keselamatan pun berat. Dari dunia ini awal diciptakan, Tuhan sudah merancangkan keselamatan penuh dengan resiko. Agar apa? Kita orang-orang yang dalam kasih karunia ini diselamatkan. Tetapi Tuhan Allah Bapa merancangkan itu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan merancangkan segala sesuatu yang baik, tetapi kita keluar dari rancangan Tuhan. Kita gak suka akan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang sesuai dengan firman-Nya dalam kehidupan kita. Terkadang kita lepas dari rancangan Tuhan itu. Kita terlena akan kehidupan kita yang saat ini. Bahkan Bapak Ibu, saya baca di dalam internet, orang Kristen di dunia ini tahun 2020 2,1 miliar. Yang kedua, saudara kita 1,9 miliar. 1,9 miliar. Masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan itu masih banyak lebih dari 1,9, karena 1,9 adalah agama sebelah. Belum agama-agama kepercayaan yang lain. Pertanyaannya yang 2,1
miliar yang sudah percaya kepada Kristus. Pertanyaannya, apakah sudah hidup dalam kebenaran? Termasuk kita 2,1 miliar. Belum. Saya pribadi belum. Bagaimana kita menyelamatkan yang sisanya yang bermiliar-miliar? Karena kita sendiri pun belum dalam kebenaran itu tersendiri. Kita jangan lihat, wah, orang Kristen nomor 1 di dunia, umat terbanyak, 2,1 miliar tahun 2020. Tapi bukan banyaknya. Mungkin Tuhan pun sedih. Banyak juga ya yang mengikut saya ya. Tapi kok sedikit ya yang benar-benar melakukan firman-Nya. Mungkin Tuhan lebih sedih melihat kita. Bukan karena orang Kristen sudah lebih banyak daripada yang lain. Bukan berarti Tuhan itu sudah bangga. Tetapi Tuhan ingin semua total yang ada di dunia ini, Dia rencanakan keselamatan. Biar iblis itu dikalahkan. Rencana iblis dikalahkan. Tetapi kita introspeksi dalam siang hari ini, apakah 2,1 miliar orang-orang percaya itu diantaranya kita udah hidup di dalam kebenarannya? Apakah 2,1 miliar yang ada di dunia ini orang yang percaya kepada Tuhan sudah melakukan semuanya kehendak Tuhan? Itu PR buat kita semua. Mungkin kita di Indonesia menjadi agama minoritas. Disinilah ladang kita. Jangan, bahkan saya melihat ya, penginjil-penginjil banyak dari luar, dari Amerika ke Papua, dari negara-negara luar ke Indonesia, ke pedalaman, mereka mau menginjili. Nah, pertanyaannya yang dari Indonesia, kita-kita ini, tetangga kita, lingkungan kita, banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Terkadang kita untuk melakukan ibadah di rumah kita pun kita takut. Padahal undang-undang sangat jelas. Orang yang melarang kita beribadah akan kena pidana. Tapi undang-undang itu kita sampingkan. Kita lebih takut akan lingkungan kita. Kita untuk melakukan segala sesuatu yang ingin Tuhan lihat, minimal ibadah di dalam rumah kita, lingkungan kita. Kita takut karena lingkungan kita, bahkan di perumahan kita mungkin kita sendiri yang Kristen satu gang. Kita takut gimana mau menjadi injili di luar sana, yang peperangannya lebih dahsyat, orang-orang pedalaman yang masih percaya akan hal-hal yang supranatural, yang kita lawan dunia gaib. Belum lagi binatang buas. Mereka lakukan. Kenapa? Mereka taat akan firman Tuhan. Hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan firman Tuhan. Kita yang ada di sini termasuk saya, kalian malu akan firman ini. Tuhan masih baik sama kita, baik banget. Tuhan masih berikan kita kesempatan. Tapi kesempatan itu akan berakhir. Jangan sampai kita menyesal. Kita di siang hari ini kita belajar. Bukan hanya belajar, kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi terangnya Tuhan, terang bagi setiap sekeliling kita. Jangan kita, ya udah kita hidup, kita sudah percaya, ya sudah. Enggak sampai di situ. Kita harus menjadi alatnya Tuhan. Kayak
lagu tadi, ku mau seperti Yesus. Berat lagu itu. Ku mau seperti Yesus. Wow. Siapkah kita memikul salibnya? Siapkah kita melepaskan kedagingan kita? Melepaskan ego kita? Melepaskan zona nyaman kita? Siapkah? Karena di akhirnya kita akan dituntut. Kita sama-sama akan dituntut di pengadilannya Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan di dunia ini? Bahkan apa yang sudah kita perbuat untuk menyelamatkan orang yang belum percaya? Kita akan dipertanyakan itu. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita melakukan kehendak Tuhan. Karena ini waktu akhir zaman. Mungkin ada orang dari dulu juga ngomong akhir zaman. Akhir zaman kita nggak tahu. Begitu juga dengan umur kita nggak tahu. Bisa ntar malam Tuhan panggil kita. Tapi pertanyaannya, siapkah kita berhadapan dengan Tuhan? Siapkah kita ditanya oleh Tuhan, sudah berapa banyak pengorbananmu untukku? Seperti apa yang aku lakukan untukku? Seperti murid-muridku sudah berkorban untuk Injil. Begitu juga orang-orang yang baru percaya, yang baru percaya kepada kebenaran. Mereka sudah berkorban. Begitu coba Bapak Ibu merasakan, Bapak Ibu yang sudah punya anak, sampai tidak bisa melihat anaknya, menemui anaknya, karena dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Keluarga besarnya tidak percaya, sampai dia diasingkan, bahkan dia dicoret dari kartu keluarga mereka. Coba kita rasakan, itulah yang disebut memikul salib Kristus. Tapi Tuhan berjanji upahnya akan besar. Berat di dunia, tetapi Tuhan berjanji akan dikembalikan 100 kali lipat. Kita yang ada di sini, kita hanya terbengong melihat orang yang mendapatkan reward itu di hadapan Tuhan. Sama seperti di dalam perlombaan, kita hanya melihat orang yang menang mendapatkan piala dan bonusnya. Kita hanya menjadi penonton. Padahal kesempatan ini kita pun Tuhan inginkan melakukan itu. Bahkan porsi kita lebih ringan, karena kita keluarga besar kita adalah orang percaya. Tetapi kita berat untuk melangkah, untuk melakukan kehendaknya. Kita selalu mau kehendakku, bukan kehendakmu. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Upahnya besar mengikut Tuhan Yesus. Jaminannya adalah kekekalan kerajaan sorga. Kita bangga mempunyai Tuhan yang Tuhan di atas segalanya, Raja di atas segalanya. Tuhan yang memiliki kerajaan sorga. Kita sudah benar dari step 1. Kita menyembah Tuhan yang benar. Banyak di luar sana, mereka melakukan agamawi mereka. Mereka melakukan perintah agamawi mereka. Tapi tanpa mereka sadari, mereka menyembah kepada Tuhan yang salah. Artinya begitu sia-sialah yang mereka lakukan. Tetapi kita dari barisan orang yang benar-benar
percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang memiliki kerajaan sorga. Kita benar dalam barisan ini, tapi kita pun harus melakukan yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin firman ini sangat berat bagi kita semua, tetapi di akhir zaman ini Tuhan mau membangunkan kerohanian kita. Tuhan mau membangkitkan roh kita agar kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita bukan saatnya lagi mendengar firman-firman yang enak, karena penuaian saat ini sedang terjadi. Saat ini Tuhan lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa di dalam dunia ini, menyelamatkan orang yang belum percaya. Karena waktu Tuhan akan segera datang. Kita siap-siap, kita lakukan apa yang Tuhan mau. Kita kerjakan kehendak Tuhan. Kita merenung dalam lubuk hati kita, Bapak Ibu, pada siang hari ini. Jangan firman ini hanya kita dengar saja, tapi kita coba kita resapi. Jangan sampai kita menjadi yang awal, tetapi akhirnya kita menjadi yang terakhir. Jangan sampai, Bapak Ibu, karena itu sangat sakit. Kita pun sakit, Tuhan pun sedih. Tuhan sudah menetapkan kita dalam kandungan ibu kita menjadi orang percaya, tetapi pada akhirnya kita ditinggalkan sama Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita tidak sesuai dengan rencananya. Kita keluar dari rencana Tuhan. Kita keluar dari esensi kehidupan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Kita merenung, Bapak Ibu, Tuhan masih sabar dalam kehidupan kita, karena Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan, napas hidup. Mari kita melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan kepada kita, Tuhan kehendaki kepada kita. Beritakan Injil, upah kita akan besar di surga. Jangan sampai kita menjadi hanya penonton, tetapi bukan menjadi pelaku, tapi penonton. Kekristenan emang nomor 1 di dunia ini, jumlahnya totalnya 2,1 miliar 2020. Tetapi bukan berarti 2,1 miliar itu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangga. Buat apa 2,1 miliar? Tapi seperberapanya yang benar-benar melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Dan Tuhan mau seluruh umat manusia yang ada di dunia ini menjadi pengikut-Nya dan menjadi pelaku firman-Nya, agar kita dapat bersama-sama berpesta-pesta di dalam kerajaan-Nya. Kita akan menikmati reward-Nya bersama Tuhan Yesus. Kita akan seperjamuan kudus bersama Tuhan Yesus. Mari kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Jangan di saat kita melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki, kita melihat orang lain. Karena keselamatan individu satu dengan yang lain. Kita jangan melihat, orang tua saya aja diem, orang tua saya aja nggak menginjili, orang tua saya aja ini, kakak saya aja. Karena keselamatan pribadi demi pribadi. Kita nggak bisa membawa istri anak kita, karena keselamatan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan merencanakan kita berkeluarga di dalam hidup ini
untuk saling melengkapi, untuk saling menolong. Tetapi ingat esensinya, keselamatan itu datangnya pribadi lepas pribadi kita dengan Tuhan. Kita akan berhadapan muka dengan Tuhan, satu dengan yang lainnya. Di saat itu kita akan bangga kalau kita sudah melakukan apapun pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan berani berhadapan muka dengan Tuhan kalau kita sudah benar-benar menjadi kehendaknya Tuhan. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga firman ini memberkati kita semua. Kita siap memikul salib Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala kehidupan kami ya Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan kalau saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk menghirup udara saat ini. Bahkan terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tegur kami Tuhan, bangkitkan roh kami Tuhan, buka pikiran kami agar kami tahu esensi kehidupan kami untuk apa di dunia ini ya Tuhan. Karena orang dunia pun tahu esensi kehidupan Tuhan, untuk mengejar keselamatan. Tetapi keselamatan itu sudah kami raih ya Tuhan. Jangan biarkan kami terlena ya Tuhan. Biarkan kami ya Tuhan benar-benar menjadi pelaku firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakai kami ya Tuhan seturut dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berkati jemaat JKMCC, berkati jemaat yang pada siang hari ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati dalam segala hal, lindungi jagai mereka ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang menyertai setiap kami, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih buat hamba-Nya yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Dan biarlah senantiasa firman itu menjadi bekal dalam segala kehidupan kita. Kita tidak sibuk dengan keinginan kita sendiri, tetapi kita bertanya dalam setiap pribadi kita apa yang kita sudah perbuat untuk kemuliaan bagi Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Baik kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, baik dalam lingkungan kita, baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat kebenaran firman-Mu yang menjadi saluran berkat buat kami saat ini. Kami bersyukur Bapa, mampukan kami Tuhan dalam setiap pribadi kami, supaya kami tidak terlena dalam kehidupan kami masing-masing. Tetapi kami boleh Tuhan mengarahkan hati harapan kami dalam Engkau Yesus, untuk senantiasa kami dalam hidup ini kami boleh berguna, boleh berarti, dan kami dalam hidup ini Bapa untuk senantiasa semakin memandang Engkau Yesus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, mampukan kami Tuhan, mampukan kami dalam setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di luar sana Tuhan, yang belum menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih, mampukan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Bapa buat hamba-Mu menjadi saluran berkat, yang boleh menjadi saluran berkat untuk kami boleh semua Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Kau jadikan dia menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kehidupannya Engkau semakin murah Tuhan. Terima kasih, dan kami bersyukur Bapa. Dan kami semua Tuhan mendengarkan kebenaran firman boleh dibangun,
boleh senantiasa berketetapan memiliki hati dan senantiasa rindu Engkau pakai Tuhan, supaya Tuhan sekalau kami Tuhan Yesus menjadi barisan orang yang percaya Engkau sudah pilih dan Engkau tetapkan, supaya kami tetap berketetapan dalam Engkau Yesus, berkemenangan dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kami juga mau memberi persembahan kami yang kedua. Tuhan, mampukan kami Bapa memberi yang terbaik, karena Engkau sudah Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Harapan kami hanya dalam Engkau Yesus dalam setiap kehidupan. Dan terima kasih Tuhan, kalau Engkau ada dalam hidup kami, karena Engkau kebenaran Engkau Yesus. Amin. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia.
Shalom Bapak Ibu. Pengumuman minggu ini, ibadah raya akan diadakan kembali pada tanggal 17 Oktober jam 10 waktu Indonesia Barat. Di Cikarang akan dipimpin oleh gembala kita, yaitu Pastor Paul Abraham Jen Peter. Di cabang di Mangga 2 diliburkan, yang di Puri Indah akan dipimpin oleh wakil gembala kita atau ibu gembala kita, Pastor Meli Runtuwaro. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama beribadah kembali minggu depan di gereja JKMCC. Kita diberkati di sini, dan pengumuman komsel pada Kamis tanggal 14 dipimpin oleh hambanya dari Blitar, yaitu Pastor Dr. Daniel Ki Bagus Heriono. Mari kita sama-sama mengikuti komsel di Zoom, lewat Zoom. Mari kita sama-sama, karena pembicaranya adalah dari Blitar, yaitu Pastor Daniel Ki Bagus Heriono. Dan untuk anak muda pada hari Sabtu akan diadakan Youth Arrow yang dipimpin pembicaranya oleh Kak Kristi Natali. Mari bagi remaja JKMCC dan anak muda, mari kita mengikuti ibadah youth lewat online. Ibu bapaknya biar aktif lagi, maksudnya dalam arti membimbing anak putrinya untuk mengikuti ibadah Youth Arrow. Dan di gereja JKMCC juga diadakan Bible Class via online, via Zoom setiap hari Sabtu pukul 14 sampai pukul 17. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti Bible Class, pembelajaran Alkitab, mari mendaftar dan mengikuti lewat via Zoom. Dan bagi jemaat yang mau baptisan selam, mendaftarkan ke sekretariat gereja. Dukungan doa juga untuk gereja JKMCC untuk pembukaan cabang gereja JKMCC yang akan dibuka di Solo pada tahun 2021. Pada saat ini juga, minggu ini yang berulang tahun pada tanggal 2 Oktober, Jeffrey Octavionto Aduh. Tanggal 5 Stefanus Siwi Pratama. Tanggal 8 Joseph Immanuel. Tanggal 10 Veronica Banuria. Kita mendoakan saudara kita, anak-anak kita yang berulang tahun bersama-sama di saat doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, ibadat telah selesai ya Tuhan. Terima kasih semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan ya Tuhan kami beribadah hanyalah hal rutinitas kami ya Tuhan. Tapi biarkan ibadah yang kami lakukan adalah kerinduan kami untuk menyembah-Mu, untuk beribadah, untuk menyenangkan hati-Mu, agar apa yang kami persembahkan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, pakai kami ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Biar kami bukan menjadi yang terakhir ya Tuhan. Kami mau Tuhan, kami selama hidup kami dipakai untuk alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja JKMCC ya Tuhan. Kami percaya gereja ini ada karena
rencanamu, kehendakmu ya Tuhan. Bagian dari rencanamu ya Tuhan. Tuhan, kami jemaat JKMCC berdoa ya Tuhan. Kiranya kemurahan hati-Mu ya Tuhan, agar setiap jemaat JKI MCC ya Tuhan, yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, kiranya kasih-Mu, belas kasihan-Mu tercurah ya Tuhan untuk jemaat JKMCC. Sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan segala sakit penyakit apapun Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Begitu dengan sakit rohani kami ya Tuhan. Pulihkan kerohanian kami Tuhan. Bangkitkan kerohanian kami ya Tuhan. Agar kerohanian kami bergebu-gebu ya Tuhan mencari Engkau ya Tuhan. Agar kami rindu selalu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bangkitkan kerohanian kami Tuhan. Lepaskan kami dari jerat iblis Tuhan. Lepaskan kami dari jerat kedagingan kami ya Tuhan, yang menjauhkan kami daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, kami benar-benar menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami melepaskan Tuhan kehendak kami ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menguasai, yang mengontrol semua kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya jemaat JKMCC yang ada di Cikarang, yang ada di Mangga 2, yang ada di Purim Neo ya Tuhan. Semuanya Kau berkati, Kau jagai, Kau lindungi, Kau sertai ya Tuhan. Segala kebutuhan Kau cukupi ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Pak Peter, Kau berkati ya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati kehidupannya, berkati pelayan keluarganya ya Tuhan. Kau pakai gembala kami luar biasa ya Tuhan, untuk memuliakan kerajaan-Mu ya Tuhan. Kau pakai Tuhan, jagai juga kesehatannya ya Tuhan. Tubuh jasmaninya ya Tuhan, Kau kuatkan ya Tuhan, agar gembala kami tetap sehat, tetap kuat ya Tuhan. Begitu dengan istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Kau berkati, Kau jagai, lindungi, Kau jagai kesehatannya ya Tuhan. Segala kebutuhan yang Kau cukupi ya Tuhan. Kemurahan-Mu, kebajikan-Mu menyertainya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini ya Tuhan. Negara yang kami kasihi, negara yang kami ada di dalamnya ya Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Engkau ubahkan pola pikir yang salah di dalam rakyat bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Engkau berkati bangsa Indonesia ini. Kau berkati presiden kami, wakil presiden kami, dan seluruh jajarannya ya Tuhan. Agar mereka melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak mereka ya Tuhan. Segala rencana-Mu ada bersama bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ini dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mempunyai rencana bagi bangsa Indonesia. Engkau mempunyai rencana keselamatan yang besar bagi bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktunya akan tiba. Semua lutut berteluk, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjamah bangsa ini Tuhan. Kau akan menyelamatkan bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang ada di seluruh dunia ya Tuhan. Kau jagai, lindungi, Kau cukupi segala kebutuhannya ya Tuhan. Kau jagai kesehatannya, Engkau urapi segala pelayanannya ya Tuhan. Bahkan yang saat ini pelayanan di
pelosok-pelosok ya Tuhan. Kau jagain, Kau lindungi, Kau cukupi segala kebutuhannya ya Tuhan. Bahkan segala keinginannya ya Tuhan, kiranya Kau jamah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang ingin beribadah aja tidak punya tempat ya Tuhan. Kau berikan mereka tempat untuk beribadah seperti kami mempunyai tempat yang nyaman ya Tuhan. Kau bukakan pintunya ya Tuhan, agar mereka dapat beribadah dengan nyaman, beribadah di tempat yang layak ya Tuhan. Dengarkan doa mereka ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau berkati dalam perjalanan, hingga kami dapat sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan kami dapat berkumpul dengan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami Tuhan. Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Kami percaya Tuhan, Kau mendengarkan doa-doa kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Seluruh jemaat, mari kita berdiri. Arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat daripadanya. Kita angkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang percaya katakan amin.